Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas M8 atau tugas praktikum untuk minggu ini. Ya, saya tidak akan membahas tugas yang kelas, tapi saya akan membahas tugas praktikum untuk kedua nomornya. Ya, untuk kedua nomornya, baik nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekarang saya jelaskan dulu untuk yang nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini sebenarnya di pertemuan awal PBD, Anda sudah mengerjakan dalam bentuk PLSQL, Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tapi dalam bentuk Java, dalam bentuk bahasa pemrograman Java, lengkap dengan formnya. Nah, sekarang di layar Anda bisa melihat saya sudah punya sebuah form kosong. Saya buat dulu formnya ya. Saya perlu text field untuk masukkan limitnya, saya perlu tombol untuk tombol generate-nya, dan saya perlu yang namanya JList atau list untuk menampilkan daftar ininya, angka bela nerimanya. Ini seperti ini. Tombolnya saya buat turun, saya kasih ralat tulisannya buat deret prima. Lalu JList-nya saya kosongi dulu dengan cara menghapus properti modelnya ini. Ini saya hapus. Seperti ini. Nah, saya sudah punya JList, saya sudah punya tombol, saya sekarang mengisi ininya dulu. Saya hapus teksnya, lalu biar memudahkan dalam coding, saya ganti variabelnya, yaitu txt limit. Oke. Saya kasih label di sini biar untuk agak lebih bagus tampilannya ya. Biar keterangannya juga, masukkan limit deret prima. Gini. Oke. Nah, kalau sudah begini. Sekarang seperti di soal, kita sudah tahu bahwa user itu memasukkan dulu limitnya, lalu tekan tombol deret primanya. Setelah tekan tombol, barulah keluar listnya. Nah, dari prosesnya ini, maka kita bisa menyimpulkan semua proses ada pada tombol buat deret primanya ini, atau ada pada J button-nya ini. Ya, di text box sama di JList-nya tidak ada proses apa-apa, karena text field-nya hanya untuk menerima, dan JList-nya hanya untuk menampilkan. Oke. Sekarang saya mulai masuk ke codingnya, saya double klik untuk deret primanya ini. Oke, saya double klik. Ini codingannya di sini ya, J button 1 example form. Kenapa masih J button 1, bukan button generate tadi? Karena saya hanya merubah tulisannya saja. Saya tidak merubah nama dari buttonnya. Oke, pertama-tama saya buat dulu try catch-nya dulu. Try catch exception ER seperti ini. Ya, biar kalau ada error programnya tidak berhenti. Lalu errornya saya tampilkan dalam bentuk J option pin atau dalam bentuk sebuah message dialog seperti itu. J option pin dot show message dialog. Nah, ini dia. Nah, parentnya show message dialog ini ada beberapa parameter. Nah, yang saya gunakan itu seperti ini. Parentnya saya isi dengan this atau form ini. Jadi kalau message dialognya itu belum di close, formnya tidak bisa diapa-apakan. Lalu kita punya ER. ER ini adalah pesan errornya apa? Ya, pesan errornya kita dapatkan dari exception ini. Berikutnya adalah header dari message dialognya, header dari kotak pesannya itu, headernya adalah error.
Dan terakhir adalah tipe dari message dialognya. Nah, sebuah message dialog pada JOptionPaint itu ada, seingat saya ada 3 tipe. Pertama tipe error, kedua tipe warning, dan terakhir adalah tipe information. Error, warning, dan information. Nah, di sini saya masukkan tipenya adalah karena JOptionPaint di catch ini untuk menangkap error, maka tipenya adalah error atau tipe 0. Kita tidak bisa nuliskan ya, kita hanya bisa menuliskan angka 0 sampai 2. 0 itu adalah error, 1 adalah warning, 2 adalah exception-nya. Adalah information-nya. Atau mungkin salah satu saya kebalik, tapi 3 ini. Oke, catch-nya kita sudah punya. Nah, pertama-tama kita tangkap dulu angka yang dimasukkan oleh user. int limit sama dengan integer parse int txt limit dot get text seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan ya, kalau kita sudah masukkan seperti ini. Nah, pertama-tama saya buat percabangan dulu. Saya buat percabangan. Tujuannya apa? Begini. Kita ini kan membuat deret angka prima ya, deret angka bilangan prima. Nah, deret angka bilangan prima itu kan peraturannya adalah pertama, deret angka tersebut harus lebih dari 1. Bilangan prima itu punya 2 peraturan. Pertama, dia harus di atas 1 atau lebih dari 1. Lebih dari angka 1 maksudnya. Nah, peraturan kedua, angka prima atau bilangan prima adalah angka yang merupakan kelipatan dirinya sendiri, kelipatan angka itu sendiri, dan kelipatan 1. Itu ya. Jadi peraturan pertama, bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1, lebih dari angka 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bilangan prima adalah angka yang merupakan kelipatan 1 dan kelipatan dirinya sendiri. Hanya ada 2 kelipatan ini saja. Nah, pertama-tama saya buat if. If limit lebih kecil daripada 2. Kalau limitnya lebih kecil daripada 2, saya buat pesan JOptionPaint. Sama, this untuk parent. Lalu pesannya apa? Pesannya adalah batasan harus lebih besar dari 1. Batasan tidak boleh kurang dari 2 seperti ini. Lalu kasih header warning. Terakhir kita kasih pesan error, kita kasih ininya tipe dari kotak pesannya, tipe dari message dialog box-nya itu menjadi tipe warning, yaitu 1. Seperti ini. Ini mungkin saya kebalik ya, nanti kita coba run saja. Kalau misalnya saya salah, nanti saya revisi. Coba sih saya jalankan dulu untuk membuktikan. F6. Main class-nya mainframe, benar. Saya tarik sedikit biar bisa saya pindah seperti ini. Coba saya cek dulu di ini masuk enggak sih? Oh, masuk sih. Saya mau meriksa masuk apa enggak di tampilan layar. Karena itu saya pakai display capture. Oke. Saya coba masukkan 1. Saya tekan tombolnya. Oh, maaf, ini ternyata salah. Nah, ini adalah contoh message dialog ya untuk tipe information. Ada huruf I-nya seperti ini. Berarti saya harus ganti tipenya menjadi 2. Di sini 2. Saya enter lagi. Tarik sedikit.
kurang. Saya buat menjadi 1, saya masukkan deret bilangan prima. Nah ini dia, ini adalah tipe untuk message dialog atau kotak pesan yang sifatnya warning. Ada tanda seru seperti ini. Kalau error seperti apa? Kalau error itu tandanya silang. Tandanya silang. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Saya coba masukkan huruf A. Ini error pasti. Karena kenapa? Huruf A itu bukan angka. Tidak bisa kita gunakan. Nah ini adalah error. Tanda seru. Maaf, bukan silang, tapi tanda seru, tapi warna merah. Kalau tadi tanda seru, tapi di dalam kotak segitiga warna kuning. Oke, ini error. Saya masukkan 1, ini warning. Oke, itu kalau 1. Sekarang bagaimana kalau dia bukan 1? Else if limit lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini kita mulai prosesnya. Saya coba jelaskan ulang terkait prosesnya ya, semoga tidak terlalu panjang. Pertama-tama kita looping dulu dari angka 2 sampai dengan batasnya. For INTI sama dengan 2, I lebih kecil sama dengan limit I plus plus. Seperti ini. Jadi kita looping dari angka 2 sampai dengan batas. Nah, untuk setiap looping, kita periksa ya, ada berapa kelipatan untuk angkanya, untuk tiap loopingnya. Maksudnya seperti apa? Begini, misal sekarang ini angkanya posisi I di angka 2, maka angka 2 itu ada kelipatan angka apa saja? Ya, angka 2 itu merupakan kelipatan dari angka berapa saja? Angka 3 itu adalah kelipatan dari angka berapa saja? Angka 4 itu kelipatan dari angka berapa saja. Sampai dengan angka terakhir di limitnya, itu adalah kelipatan dari angka berapa saja. Kita ngecek seperti itu. Nah, untuk membantu ngeceknya, untuk membantu meriksanya, kita punya sebuah variabel. int post, namanya adalah post. Kita isi dengan apa? Kita isi sama dengan I. Nah, tadi kan ada kata-kata, kita periksa angka ini kelipatan angka berapa saja. Jadi ada beberapa pemeriksaan untuk satu buah angka. Nah, cara meriksanya seperti ini. Kita kan punya I, kita punya variabel I, kita punya variabel post. Nah, untuk setiap variabel I akan kita periksa kelipatannya menggunakan variabel post. Nah, variabel postnya ini kita gunakan berkali-kali. Maksudnya seperti ini. Kalau I-nya 4, ya, kalau I-nya itu nilainya 4, maka variabel postnya kan 4. Kita gunakan meriksa kelipatan. Lalu setelah selesai, variabel postnya kita kurangi 1. 4 dikurangi 1 jadi 3. Digunakan lagi untuk meriksa apakah 4 itu kelipatan dari 3. Setelah selesai, dikurangi 1 lagi, apakah 4 itu kelipatan dari 2? Dikurangi 1 lagi, apakah 4 itu kelipatan dari 1? Dan habis. Setelah habis, barulah I-nya ini, yang awalnya 4 ini, kita lanjutkan lagi loopingnya ke 5. Seperti itu. Saya tunjukkan secara coding ya, dalam bentuk coding. While selama postnya lebih besar dari 0, ya, selama nilai postnya lebih besar daripada 0, kita lakukan pemeriksaannya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan ini saya juga perlu satu variabel lagi, yaitu variabel check. Variabel check ini buat apa? Kalau post tadi kan untuk ini ya, memeriksa kelipatan. Kalau sekarang I-nya itu 4 ya, postnya ini adalah 4. Nanti dikurangi 1 jadi 3, dikurangi 1 jadi 2 dan seterusnya sampai habis. Nah, variabel check di sini fungsinya adalah untuk memeriksa
Setiap kali dicek kelipatannya ini, mana yang menghasilkan kelipatan, mana yang sisa baginya itu 0, mana yang sisa baginya bukan 0. Seperti itu. Kalau ternyata I dimodulus atau diperiksa kelipatannya dengan pos hasilnya adalah 0, maka I adalah kelipatan dari posnya. Seperti itu. Saya ulang lagi, misal ya, 4. Posnya, I-nya nilainya 4. Posnya sekarang 4. Apakah 4 itu kelipatan dari 4? Jawabannya iya. Kalau iya, maka variabel ceknya diisi 1. Ditambah 1, bukan diisi 1, ditambah 1. Lalu, posnya dikurangi jadi 3. Apakah 4 adalah kelipatan 3? Bukan. Maka variabel ceknya tidak ditambah. Dikurangi 1 lagi, posnya 2. Apakah 4 kelipatan 2? Ya, maka variabel ceknya ditambah. Posnya dikurangi 1 lagi. 1. Apakah 4 I-nya itu kelipatan posnya yaitu 1? Jawabannya adalah iya. Maka ceknya ditambah. Seperti itu. Selanjutnya dulu codingannya. If I modulus pos sama dengan 0, jika I adalah kelipatan dari pos, ya sama dengan 0 itu kan berarti kan kelipatan dari pos. Maka yang terjadi adalah ceknya ditambah 1. Seperti ini. Kalau tidak, ya nggak ngapa-ngapain, biarkan. Lalu setelah proses pemeriksaan ini, posnya dikurangi sama dengan 1, dikurangi 1. Ya. Intinya adalah, jika mau memeriksa apakah 5 atau apakah 4 itu adalah bilangan prima, ya, intinya adalah jika kita mau memeriksa apakah 4 itu adalah bilangan prima, 4 ini dicek modulus 4, modulus 3, modulus 2, modulus 1. Jika kita mau memeriksa apakah 10 adalah bilangan prima, maka 10 ini kita periksa dengan modulus 10, 9, 8, 7, 6, 5, sampai dengan 1. Seperti itu. Oke. Nah, setelah proses ini, apa yang kita lakukan? Kita cek apakah ceknya, variabel cek yang digunakan untuk memeriksa kelipatan tadi, sama dengan 2. Sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Loh, kenapa sama dengan 2? Peraturan pertama dari bilangan prima adalah angka prima atau bilangan prima pasti lebih besar daripada 1. Sudah kita penuhi dengan kondisi ini. Peraturan kedua adalah bilangan prima adalah bilangan yang merupakan kelipatan 1 dan kelipatan angka itu sendiri. Bilangan prima adalah bilangan yang merupakan kelipatan 1 dan kelipatan dari angka itu sendiri. Maka hasil cek yang memeriksa kelipatan ini hanya boleh ada 2. Kelipatan 1 sama kelipatan dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau ternyata ceknya itu lebih dari 2, maka bukan bilangan prima. Kalau ceknya ternyata kurang dari 2, juga bukan bilangan prima. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ngapain? Sebenarnya prosesnya adalah gini, masukin ke JList. Nah, bagaimana memasukkan ke JList-nya? Begini. Kita perlu untuk memasukkan nilai ke dalam JList, kita perlu yang namanya default list model. Saya kasih nama LM sama dengan new default list model seperti ini. Nah, list model adalah sebuah model ya, sebuah model yang nantinya kita pasang ke dalam JList. Kita pasang ke dalam JList. Nah, kita mau menambahkan
data ke dalam, kita mau menambahkan nilai ke dalamnya JList atau kita mau mengurangi nilai dari dalamnya JList, kita bekerja di list modelnya ini. Nanti JList-nya akan ngikut sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang menambahkan nilai ke dalam list modelnya? Seperti ini. Saya ralat keterangannya, masukkan ke list model. lm.add elemen. Jika angkanya terbukti bilangan prima, maka kita masukkan nilai i-nya. Seperti ini. Ingat ya, yang kita kurangi min 1 terus-menerus itu adalah posnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan posnya untuk masuk ke, kita tidak perlu memasukkan nilai pos ke JList-nya. Ini i. Nah, terus yang perlu yang kita masukkan ke JList-nya adalah atau ke list modelnya adalah i-nya ini. Nah, lalu yang perlu diperhatikan adalah proses pengecekan dan proses memasukkan ke list model, ya, ini yang saya blok ini, semuanya ada di dalam looping yang paling pertama, ngelooping dari angka 2 sampai ke limit yang kita masukkan. Nih, Anda lihat, kurungnya, ini kurung kural buka, ini mulai, dan ini selesai. Semua pemeriksaan ini masih ada di dalam looping yang pertama. Nah, kalau loopingnya sudah selesai, ngapain? Nah, kalau loopingnya sudah selesai, sederhana. J list 1, ini adalah nama dari listnya yang tadi saya pasang, belum saya rubah variabelnya ya. Dot set model. Nah, set model sama dengan lm. Ini. Nah, ini adalah coding lengkapnya. Kita buktikan, sudah sesuai apa belum hasilnya. Saya F6, saya jalankan ya. Di sini, untuk membuktikan jalannya benar atau tidak, sekaligus biar Anda kelihatan, saya coba gunakan magnifier. Saya zoom. Nah, ini dia, biar kelihatan ya. Saya coba masukkan angka yang kecil dulu. Saya masukkan 10. Kita buat deret primanya. Nah, hasilnya adalah 2, 3, 5, dan 7. Ya, 2, 3, 5, dan 7. Bagaimana meriksanya? Pertama, 10 itu di atas 1, sudah benar. Sekarang kita cek. Angka 2. Angka 2 itu kelipatan berapa saja? Angka 2 itu kelipatan 1 dan 2. Anda pasti sudah tahu, kita bisa melogika sendiri. Nah, berarti angka 2, karena hanya ada 2 kelipatan, angka 2 adalah bilangan prima. Angka berikutnya, angka 3. Angka 3 adalah kelipatan 1 dan 3. Maka angka 3 karena hanya ada 2, angka 3 adalah bilangan prima. Angka berikutnya harusnya 4. Tapi kenapa angka 4-nya nggak tampil? Kita periksa. Angka 4 adalah kelipatan dari 1, 2, dan 4. Ada 3. 1, 2, dan 4. Ada 3 kelipatan. Maka angka 4 bukan bilangan prima. Lanjut, angka 5. Angka 5 adalah bilangan prima. Kenapa? Kelipatan 1 dan kelipatan 5. Seperti itu. 6 juga sama. 6 itu ada kelipatan 1, 2, dan 3. 7 adalah bilangan prima karena kelipatan 1 dan 7. 8 adalah kelipatan 1, 2, 4, dan 8. Seperti itu. Dan seterusnya. Anda sudah bisa melogika sendiri. Lalu saya coba masukkan agak banyak lagi. 125. Nah, ini juga bisa kelihatan 11, 13, 17, ya, 19. Ini sudah merupakan angka bilangan prima. Nah, bagaimana kalau coding Anda salah? Nah, kalau melihat deret bilangan prima, saya biasanya memeriksanya di sini. Kalau logika Anda salah, biasanya akan ada satu angka yang muncul
jika saya memasukkan 125 seperti ini. Angka berapa yang muncul? Angka 121. Ketika logika Anda salah, biasanya angka 121 ini muncul pada pekerjaan Anda. Padahal angka 121 itu bukan angka prima, bukan bilangan prima. Kenapa? Angka 121 adalah angka kelipatan dari 1, kelipatan dari 121 itu sendiri ya, dan ada satu lagi, kelipatan dari 11. Ya, kalau logika Anda salah, biasanya akan muncul 121 itu. Tapi kalau enggak muncul, maka saya bisa berasumsi logika Anda sudah benar. Seperti itu. Ya, saya juga tidak mungkin ya meriksa satu persatu semua, karena ini angkanya juga banyak, seperti itu. Oke. Ini untuk bilangan prima. Ini untuk bilangan prima. Sekarang saya coba buat satu project baru lagi ya. Saya coba buat satu project baru lagi untuk mengerjakan yang binary string. Gen biner. Create main class tidak perlu. Saya minta izin sebentar ya untuk minum dulu. Oh, sudah habis. Sekarang kita akan menggenerate untuk binary string-nya. Bagaimana merubah dari angka yang kita masukkan ke menjadi sebuah angka biner. Oke. Pertama-tama saya buat dulu JFrame form ya, mainframe. Ya, saya sebentar. Oh maaf, saya salah kelasnya. Di sini harusnya gen biner. New JFrame mainframe. Oke. Maaf ya, saya sambil beralih ke OBS-nya biar saya ngecek masih rekamannya masih jalan atau enggak. Oke, masih jalan ya. Oke, begini. Saya harus minta maaf dulu ya. Saya pribadi ketika memberikan soal ini, saya tidak sadar bahwa di Java itu ada fungsi integer to binary string. Saya tidak tahu kalau itu ada. Ya. Saya menggunakan soal ini sebenarnya sudah agak lama karena kalau dulu soal ini tidak dikerjakan di Java, Soal ini saya biasanya minta dikerjakan di PLSQL-nya atau di sisi SQL-nya itu sendiri. Nah, di Java ternyata ada, saya jujur nggak tahu. Makanya saya kemarin segera bilang, tolong dikerjakan dengan menggunakan logiknya. Seperti itu. Saya buat formnya dulu. Saya buat agak cepat saja. Saya punya label, saya punya button, dan saya punya text field. Labelnya saya rubah tulisannya, masukkan angka desimal. Ini sebenarnya nggak perlu saya zoom ya, tapi oke lah, biar agak kelihatan, biar agak bagus itu juga ya. Text field-nya saya hapus tulisannya, lalu saya ganti menjadi namanya itu adalah txt angka. Ya, txt angka di sini. Button-nya saya rename juga, saya ganti teksnya adalah gen binary form, gen binary gini aja. Lalu ini saya copy dua ini, saya taruh di bawah seperti ini. Lalu ini saya ketik tulisannya berbeda, hasil biner. Di sini saya buat ini variabelnya txt bin. Lalu di sini saya zoom out dulu. Ini yang txt bin-nya ini, yang ini saya klik kanan, property. Saya buat editable-nya ini. Editable-nya saya matikan. Biar apa? Agar sifatnya hanya read only. Agar txt yang ini hanya read only saja.
Oke. Sama seperti contoh yang pertama, kita mengisikan angka, kita tekan tombol, keluar hasil binernya. Maka prosesnya itu ada di tombolnya saja. Saya double klik. Dan ini tombolnya, sama seperti tadi ya. Saya juga langsung mulai saja biar agak cepat. Try. Catch. Exception. ER. Oh ya? Kok error? Oh, exception ER. Oh, maaf. Sepertinya saya salah menggunakan kurung. Kebalik malah ya. Ini benar seperti ini seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu sama seperti tadi, J option pane dot show message dialog. This ER-nya ini adalah ER untuk pesan errornya, title-nya adalah error seperti tadi. Lalu di sini saya buat menjadi tipe tipe 0. Berikutnya adalah kita mulai masuk prosesnya. Nah, untuk proses menghitung biner ya, membuat angka biner itu sebenarnya sederhana. Kita cukup memeriksa genap ganjil dari setiap angkanya. Jadi kita periksa dulu angkanya itu genap atau ganjil, ya. Kalau angkanya ternyata angka genap, kita simpan sebuah nilai 0. Kalau angkanya ganjil, kita simpan sebuah nilai 1. Nah, kita sudah nyimpen kan, ini angka pertamanya. Lalu kita bagi dua angka tadi, kita bagi dua, lalu kita periksa lagi apakah genap atau ganjil. Kalau genap, nilai yang kita simpan pertama, kita tambahkan 0 di depannya. Kalau ganjil, nilai yang kita simpan pertama tadi, 0 dan 1 yang pertama tadi, kita tambahkan dengan 1. Nah, kita akan menambahkan itu terus sampai dengan angka yang kita cari bentuk binernya ini menjadi di bawah 1 atau menjadi sama dengan 1. Seperti itu. Ya, jadi kita cuma bagi dua terus-menerus secara berulang sambil memeriksa genap ganjil seperti itu. Nah, bagaimana membuat codingannya seperti ini? Kita sudah try. int angka sama seperti tadi, kita integer parse in dulu. Seperti ini ya. Lalu dari sini kita gini. Kita punya juga string bin. Nah, bin ini adalah variabel untuk menyimpan tadi. Kalau genap kita nyimpan nilai 0, kalau ganjil kita nyimpan nilai 1. Ini variabel untuk nyimpan nilai 0 atau 1 itu. Selama angka lebih dari 1, nah selama angka lebih dari 1 begini. Jika angka modulus 2, kita ngecek genap ganjil ya, sama dengan 0. Kalau angka modulus 2 sama dengan 0, berarti kan dia angka genap ya. Maka bin sama dengan seperti ini. Else if angka modulus 2 sama dengan 1, bin, maaf, tiba-tiba ada serangga, sama dengan 1 plus bin. Nah,
Anda mungkin heran, kenapa kok 0 plus bin, bukan bin plus 0? Karena biasanya kalau kita ngomong concat penggabungan, kan variabelnya ditambah nilainya. Di sini kenapa kok 0 ditambah binnya? Nah, begini. Kita tahu kalau Anda memeriksa rumus dari bilangan biner, bilangan biner itu dibentuk dari kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri, ke kiri, ke kiri terus sampai dengan menjadi bentuk binernya selesai. Ya. Nah, karena kita perlu menambahkannya itu di sisi kiri, ya, kan dari kanan ke kiri, berarti kan nambahkannya kan dari sisi kiri. Ini maaf ya dari sudut pandang saya ya, karena ini tangan kiri saya. Karena kita perlu menambahkannya di sisi kiri dari nilai yang sudah tersimpan sebelumnya, maka variabelnya kita letakkan di sisi kanan, plusnya di sisi kiri. Jadi 0 plus bin, 0 plus bin, seperti itu. Apakah nggak bisa kalau bin plus 0 atau bin plus 1, seperti yang tadi saya bilang itu? Sebenarnya bisa. Tapi nanti angka binernya akan berbeda dengan angka desimalnya. Maksudnya berbeda bagaimana? Kalau angka binernya diterjemahkan ke angka desimal, hasilnya akan berbeda dari angka desimal awalnya. Seperti itu. Nah, karena itu, untuk membentuk angka binernya, itu angkanya yang mau kita tambahkan, 0 atau 1 yang mau kita tambahkan, itu diletakkan di sebelah kiri dari variabel, dari nilai yang sudah kita simpan. Nilai binnya ini. Seperti itu. Binnya ini kan nanti akan diisi dulu kan. Makanya pasti sudah ada nilai yang disimpan di sini. Dan 0 atau 1 itu hanya menambahkan ke bin ini sendiri. Seperti itu. Nah, kalau cara saya ada sedikit perbedaan. Perbedaan bagaimana? Begini. Kalau Anda mungkin mengerjakannya langsung Anda bagi dua, setelah ini selesai Anda bagi dua langsung mungkin ya. Tapi kalau saya, jika angkanya itu ganjil, cara saya, jika angkanya ganjil, angka saya kurangi 1 dulu. Seperti ini. Jika angkanya ganjil, angkanya akan saya kurangi 1 lebih dulu. Kenapa saya kurangi 1? Agar menjadi genap. Angka ganjil kalau dikurangi 1 menjadi angka genap. 21 dikurangi 1 jadi 20. 33 dikurangi 1 menjadi 32. Seperti itu. Angka genap dikurangi 1 pasti menjadi angka ganjil. Angka ganjil dikurangi 1 menjadi angka genap dikurangi 1 menjadi angka ganjil. Seperti itu. Nah, lalu alasan lain kenapa saya kurangi 1, agar ketika saya bagi 2, hasilnya tidak koma. 23 dibagi 2 itu hasilnya berapa? 11,5. Ada komanya. Nah, khawatirnya nanti angka komanya ini dibulatkan ke atas. Lah malah tidak enak. Malah saya khawatir hasilnya malah tidak sesuai. Karena itu saya kurangi 1 dulu. Hanya kalau ganjil, kalau genap tidak. Setelah saya if ini, berikutnya ya tinggal segini. Angka sama dengan angka bagi 2, seperti ini. Kalau angkanya ganjil, sudah saya kurangi 1 duluan kan, sehingga ketika saya bagi 2 di sini, ya, saya tidak khawatir terkait koma. Nah, proses ini berulang terus sampai dengan angkanya ini menjadi di bawah 1 atau menjadi sama dengan 1. Nah, setelah proses ini selesai, apa berikutnya? Saya tinggal seperti ini, txt bin titik set. Txt titik set text. Bin, tapi tidak bin saja. Set text tapi tidak hanya bin saja. Saya tambahkan seperti ini, string dot value of dalam kurung angka plus bin. Jadi nilai pada variabel bin yang tadi, yang sudah kita isi menggunakan looping, kita gabungkan dengan nilai terakhir yang menjadi isi dari variabel angka. Kenapa saya tambahkan seperti ini? Nah, Anda bisa periksa pada rumus untuk menghitung biner. Nah, di situ kalau Anda lihat di situ,
Setelah kita mencari sisa baginya 010101 seperti ini, di terakhir sekali hasil pencarian sisa bagi yang terakhir, yaitu kalau di sini diwakili dengan nilai dari variabel angka yang terakhir setelah kita looping, itu digabungkan dengan variabel bin-nya ini, digabungkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nah, nanti kita buktikan ya, kan kita ada fungsi binary string ya, kita akan buktikan. Nah, ini adalah cara atau logika rumus untuk menghasilkan angka biner. Angka biner ya, angka biner. Nah, pembuktiannya seperti apa? Begini. Kita punya string jangan string ya. Saya mau pakai sout, sistem out println gini aja ya. Integer titik to binary string. Angka seperti ini. Jadi ini nanti kita jalankan ya. Sebelum kita masukkan ke looping, angkanya itu langsung dicari binary stringnya berapa, seperti apa. Nah, nanti kalau hasilnya sama, kalau hasilnya antara rumus kita dengan hasil binary stringnya sama, berarti program kita sudah benar. Seperti itu. Saya coba jalankan. Nah, ini dia. Saya tarik ke sini biar lebih kelihatan nantinya ya. Ini ya. Nanti binary string hasil dari itu binary stringnya tampil di sini. Hasil kita nanti tampil di sini. Oke, kita masukkan. Coba saya masukkan dulu 10. Saya generate binary-nya. 1010 ya. Kita lihat hasil kita 1010. Sudah benar. Saya ganti dengan yang lebih besar, 1250. Kelebihan, 100 dulu aja. 1100, 100. 1100, 100. Sudah benar. Terakhir, 1250. 100, 100, 111, 111, 03 kali, 03 kali, 10. 10. Sudah benar. Maka logika kita untuk menghitung angka biner dengan hasil dari fungsi binary string-nya sudah sesuai. Maka sudah benar. Pekerjaan kita sudah benar. Seperti itu. Oke. 2 nomor ya sudah saya tunjukkan kepada Anda untuk tugas praktikumnya. Ya, sudah saya tunjukkan kepada Anda untuk tugas praktikumnya. Yang pertama tadi bilangan prima, yang kedua adalah bilangan bilangan biner. Semoga untuk video kali ini membantu pembelajaran Anda ya untuk tipe-tipe soal seperti ini. Dan sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.